Meskipun nanti di dalam perjalanannya itu kita pasti akan menemui banyak kendala. Ya. Nah kemudian akhirnya Bopak tinggal dengan kami bersama-sama dengan Mas Ajis waktu itu. Nah, itu mungkin yang tidak banyak orang tahu bagaimana Bopak tidak bisa makan karena tidak mencintai dunia komedian. Nah, oke, kalau memang kamu mencintai dunia komedian, saya dukung sepenuhnya. Tetapi kamu harus fokus. Jangan nanti setengah-setengah kalau melakukan pekerjaan itu. Harus fokus. Akhirnya Bopak ikut dengan kita, maju sampai sekarang, tetap dengan kita, dan syukurnya tidak berubah. Oke, Bapak tahan dulu ya. Pembicaraan kita akan bintang tamu kita yang akan mengulik banyak tentang kisah Bopak selama 10 tahun di Bogor. Ngapain saja di sana? Di Bogor. Di Bogor, Gor. Terus Dan kita simak bersama pembicaraan yang berikut ini. Oke. Mari kita lanjutkan pembicaraan yang berikut ini. Bapak, Ya. kalau kita ngomongin tentang Bopak, sekarang ini Bopak lagi banyak dikenal orang. Mungkin ada nggak? Saya pernah mendengar kabar ya Bopak ya. Bopak ini pernah diusir dari kosan karena tidak membayar. Bener begitu Pak? Iya, Majis. Ajis Gagat ya? Iya. Oke. Ceritanya gimana Pak? Ya, terakhir perjalanan Bapak sama Ajis lah pada saat itu, dan kebetulan kita sama-sama lagi mencari profesi apa sih yang sebenarnya harus kita cari. Tetap profesi kita mau cari komedi gitu. Kita sama Ajis tiba-tiba mau pulang, barang-barang udah di depan pintu. Diusir. Ya udah, terpaksa malam itu kita pergi naik apa tuh? Angkot. Bawa barang. Pak, sampai sekarang ini menjadi seorang Bopak kan tidak mudah ya. Iya. Apa yang terkadang membuat Bopak mengingat masa lalu yang membuat Bopak jadi bersedih itu apa biasanya? Ya paling bersedihnya ya orang-orang misalnya kayak tahun baru atau lebaran atau hari apa gitu, mereka kumpul sama keluarga. Kalau Bopak kan selama perjalanan hidup itu nggak pernah kumpul sama keluarga. Kenapa? Ya kalau Bopak sih bicara di sini, kalau masalah kita nggak kumpul sama keluarga ya bentuk takdir, jadi membentuk kita juga menjadi orang yang kuat untuk menyikapi hidup yang sebenarnya only hidup gitu. Jadi kadang-kadang di sisi lain Bopak itu nggak cengeng, tapi di sisi kedua pada saat di balik tembok kita akan menangis dengan sendirinya. Ya kayak sekarang ini, kalau ngelihat Bapak ini kita kadang-kadang, karena dia nggak memberikan kita uang, itu kan lebih mudah kita ganti. Ini yang diberi sama Bopak budi. Akhirnya sampai mati itu budi harus kita jaga kan. Ya. Dan budi itu nggak bisa diganti dengan apapun. Makanya nih Bapak ini adalah salah satu yang memberikan bentuk reformis hidup Bopak ke depannya tuh harus ngebangun terus. Ya, kemarin ini ketika Bopak nanya sama saya ya, pemirsa ini malam tahun baru kemana? Oh iya Pak, kebetulan nggak ngambil kerjaan malam tahun baru, jadi habis ada-ada aja pulang karena tahun baru pertama bareng keluarga. Dan terus Bopak, ada satu kalimat Bopak yang membuat saya bersedih tuh, enaknya punya keluarga. Itu yang membuat saya, seperti apa sih kerinduan Bopak untuk memiliki seorang keluarga? Ya ada lah, tapi dulu berpikir kayak begitu kan. Karena Bapak gak pas sempat ketemu sama keluarga, Tuhan cuma ngasih kita lagi romantis-romantisnya sama ibu, dikasih cuma 4 bulan. Tapi yang jelas mimpi ibu ngelihat anaknya, melihat dia mau punya rumah, udah Bapak wujudin. Dan salah satunya Bapak itu yang kita bilang tadi, jago ahli prediksi juga Pak, kalau begini-begini. Walaupun kita dengan hal-hal yang sifatnya begitu kan keyakinan kan kita pakai 50-50, 50-50 ya. Akhirnya semua kenyataan kadang-kadang juga mau nangis susah, mau apa itu. Ini yang kasih tegar Bapak yang ngasih tegar kita gitu. Nah kalau melihat sekarang ini Pak, ngelihat Bopak seperti sekarang ini, ada kenangan nggak Bapak bersama Bopak dari perjuangan dia yang dulu sampai sekarang? Ya, selama 10 tahun tinggal dengan Bopak. Jadi selama 10 tahun Bopak ini mengalami jatuh bangun. Yang saya paling terenyuh adalah ketika pertama kali Bopak itu datang ke tempat kami, menyambung cerita tadi itu.
dengan membawa tas, ya, karena disuruh pergi dari kosan itu, yang isinya mungkin hanya 3-4 potong baju. Saat itu Bopak juga 2 hari belum makan. Ya. Pada saat itu Bopak cerita ke saya, Pak, saya udah 2 hari belum makan karena tidak punya uang serupiah pun ketika itu. Saya sampai berpikir ada ya di saat ya orang lain berkelebihan uang, iya, yang mungkin dibuang-buang untuk hal yang tidak berguna gitu kan. Tetapi ada waktu itu seorang Bopak yang ketika datang ke tempat kami 2 hari itu memang benar-benar belum makan. Sehingga saya bilang sama istri saya waktu itu, kita harus bantu Bopak. Ya. Kita anggap dia sebagai keluarga kita. Apa yang dia mau kita dukung. Ya. Kemudian meskipun nanti di dalam perjalanannya itu kita pasti akan menemui banyak kendala. Ya. Nah, kemudian akhirnya Bopak tinggal dengan kami bersama-sama dengan Mas Ajis waktu itu. Nah, itu mungkin yang tidak banyak orang tahu bagaimana Bopak tidak bisa makan karena tidak memiliki uang sama sekali. Ya, itu yang orang tidak tahu. Orang mungkin melihat Bopak sekarang sudah sukses, ya. Tetapi perjuangan Bopak itu dulu, Bopak tuh tadinya juga waktu saya tanya nggak ngomong, kenapa? Kayak sakit gitu kan? Dia kayak sakit, badannya lemas, terus mukanya pucat. Saya tanya, kamu kenapa sakit? Enggak, Pak. Enggak, kamu ngomong aja kalau sakit kita ke dokter, saya bilang gitu. Dia berusaha tegar waktu Dia berusaha tegar, dia tidak mau menceritakan penderitaannya kepada kita. Nah, akhirnya setelah saya desak-desak dia baru bilang, sebenarnya Bopak belum makan 2 hari, Pak. Itu saya pada saat itu saya sama istri benar-benar nangis ya. Bagaimana pergi dari satu rumah karena tidak mampu bayar, tapi juga di jalan tidak bisa makan. Ya mudah-mudahan dengan pengalaman Bopak yang waktu itu ya, Bob ya, penderitaannya dimulai benar-benar dari nol, sekarang sukses, Bopak tetap mengingat masa lalunya sebagai sejarah. Dan mungkin nanti bisa membantu orang lain yang memerlukan bantuan seperti Bopak dulu. Itu yang saya harapkan ke depannya. Oke, baik. Ya. Dan boleh kita kasih tepuk tangan untuk Bopak. Bagaimana perjuangan seorang Bopak sampai sekarang ini ya, sampai bisa menjadi seorang pembawa acara, dan ini adalah karir dari Bopak dan usaha Bopak perjalanan selama ini, hidup Bopak. Oke, dan ngomongin tentang perjalanan juga, nanti setelah yang satu ini kita akan menghadirkan satu bintang tamu saya yang mungkin kita bisa langsung meramalkan bagaimana prediksi para selebriti. Nanti ya. Enggak, sekarang. Oh, Sekarang. Oh, nanti. Nanti. Lu briefing makanya. Dan kami akan kembali. Sengaja. Kami Baik, akan kami kembali. akan kembali dengan seorang bintang tamu yang akan memprediksi tahun 2014 siapa saja selebritis yang akan bersinar dan siapa yang akan redup, dan melihat juga ada yang selebritis kawin di 2013 hanya untuk status. Hitungan jam tahun 2013 akan sama-sama kita tinggalkan. Sederet peristiwa pun terjadi di sepanjang tahun ular air ini. Ada suka dan ada juga duka. Dari jagat hiburan, tercatat sejumlah selebriti yang harus menghadap sang ilahi. Perceraian pun masih ikut mewarnai kehidupan para bintang. Duka juga harus dihadapi sejumlah selebriti lantaran terjerat narkoba dan harus berhubungan dengan ranah hukum. Takdir menghadapi celaka tak hanya membuat sejumlah selebriti berurusan dengan pihak berwajib, tetapi justru menyisakan kedukaan yang mendalam. Pengalaman pahit dalam membina rumah tangga justru membuat sejumlah pasangan untuk mengakhirinya dengan perceraian. Di balik sejumlah peristiwa duka,
tersimpan pula berjuta rasa suka. Tercatat sejumlah pasangan selebritis meningkatkan hubungan kemesraan ke jenjang pelaminan. Dan dari rasa cinta kasih yang tulus, kini telah melahirkan buah cinta yang merupakan titipan ilahi yang paling berharga.